Saudara-saudara, saya senang bisa kembali bertemu saudara melalui acara STMJ. Sapaan Tengah Minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan Jemaat Pos Sentul. Pada tanggal 31 Mei lalu, pemerintah pusat merilis 102 daerah, kota, dan kabupaten yang bisa masuk ke masa new normal. Mereka boleh mulai melakukan aktivitas publik, berdagang, bekerja, beribadah. Nah, menariknya walaupun Kota Bogor belum masuk dalam 102 daftar kota dan kabupaten yang bisa masuk new normal, banyak jemaat yang sudah sibuk bertanya, kapan kira-kira kita bisa mulai beribadah? Ayo kita bisa mulai beribadah. Nah, saudara-saudara, pertanyaan dan kerinduan untuk bisa kembali beribadah, beraktivitas seperti biasa, sesungguhnya normal atau manusiawi sifatnya. Kita sudah kangen untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi, kalau itu didasari oleh ketergesa-gesaan yang tidak berhikmat, itu bisa berbahaya. Dan itu tidak bagus hasilnya. Nah, karena itu, ketika kita bersama-sama dengan masyarakat Indonesia menyongsong era new normal atau normal baru yang memungkinkan kita bisa beraktivitas, saya mau mengajak kita mendasari sikap kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesehatan, berkat, dan sukacita yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur bisa melewati masa-masa berat karena pandemi COVID ini, karena pertolongan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang mendasari kami untuk bersikap secara baik dalam menyongsong hari esok yang belum kami tahu seperti apa. Tuhan boleh menyapa kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau membacakan Yeremia 29 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara di Bogor Baru, Pos Jemaat Sentul, dan dimanapun saudara berada, perikop yang kita baca ditulis oleh Nabi Yeremia untuk merespon umat Israel yang sedang menderita karena mereka dibuang, diasingkan ke Babelonia. Pada saat itu mereka bergumul keras karena mereka tidak habis pikir kenapa mereka harus mengalami hal berat seperti itu. Pergumulan dan penderitaan mereka jadi jauh lebih hebat karena mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menjalani masa-masa sulit di Babilonia. Di antara mereka menjadi bimbang galau karena ada beberapa nabi palsu yang bilang, oh, masa-masa sulit itu akan segera mereka lewati. Tidak lama lagi mereka akan kembali ke Israel. Tidak lama lagi mereka akan diselamatkan oleh Allah. Nah, karena kebimbangan, ketidakjelasan, ini membuat mereka semakin bergumul dan akhirnya sikap mereka tidak baik. Mereka hanya fokus kapan mereka bisa kembali ke Israel dan tidak bertanggung jawab dengan situasi di pembuangan. Saudara-saudara bisa melihat kemiripan sikap umat Israel dengan sebagian orang yang saya sebutkan di bagian awal. Ada orang-orang yang tergesa-gesa ingin segera kerja, tergesa-gesa ingin segera beribadah, tergesa-gesa dan bertanya,
Kapan kami bisa mulai ibadah di gereja? Mereka fokus pada apa yang mereka mau, tetapi mereka tidak membuka hati terhadap kemungkinan Allah bisa saja mengizinkan mereka lebih lama lagi berada di pembuangan. Nah, orang-orang yang bertanya dengan tergesa-gesa tidak memberikan ruang hatinya untuk menerima kemungkinan bisa jadi pandemi ini berlangsung lebih lama daripada apa yang mereka kira. Nah, untuk itulah Yeremia mengingatkan umat Israel agar mereka yang diangkut ke dalam pembuangan di Babel bertanggung jawab dan menikmati masa-masa sulit ketika mereka dibuang di Babel. Bagaimana tindakan yang harus mereka lakukan? Dirikan rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Karena masih lama dan mereka berada di dalam situasi pembuangan yang memang harus mereka jalani, maka Allah meminta mereka membangun rumah. Allah meminta mereka berkebun. Allah meminta mereka berdamai dengan keadaan dan beradaptasi dalam situasi yang demikian, serta bertanggung jawab dalam situasi yang tidak ideal. Dirikan rumah. Membangun rumah. Saudara-saudara, ini yang baik kalau kita kerjakan juga. Bangunlah rumah tangga kita. Syukuri keadaan di mana kita harus bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Bangun. Ini kesempatan yang baik untuk membangun kembali relasi, membangun kembali kasih, membangun kembali keintiman. Kita juga diminta untuk berkebun. Ini gambaran supaya kita bertanggung jawab melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam jangka yang panjang. Selain itu, saudara-saudara, karena lama, Allah meminta mereka memang untuk beradaptasi dan menikmati masa-masa lama yang kalau tidak kalau mereka tidak berdamai, mereka akan menderita. Akan disebutkan, ambillah istri, berkeluarga, beradaptasi di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Mereka juga diminta mengusahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Jangan kamu kecewa, jangan kamu nggak bisa menikmati, jangan kamu merasa menderita. Kalau memang ini harus dijalani, ya sudah, terima, berdamai, dan upayakan kesejahteraan dalam situasi yang tidak ideal. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, kamu aku buang. Dan berdoa untuk kota itu, sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kamu. Nah, kita nggak tahu kapan kota Bogor atau kota di mana saudara ada bisa mulai memasuki masa new normal. Kapanpun itu, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Jangan tergesa-gesa untuk mengikuti keinginan hati agar kita bisa beraktivitas, beribadah, bekerja seperti biasa. Jangan larut dalam euforia yang dikendalikan oleh keinginan hati kita yang belum tentu benar. Maksudnya begini, di beberapa tempat yang sudah mengambil kebijakan new normal, tiba-tiba ada siswa yang terjangkit virus corona atau COVID-19. Di Jerman ada jemaat yang karena mulai melakukan ibadah, mereka lalu terinfeksi positif COVID-19. Nah, kalau nanti Bogor atau kota di mana saudara ada sudah melonggarkan PSBB, maka baik juga kalau saudara jangan hanya berpikir untuk kepentingan saudara, tapi saudara harus berpikir untuk kota, untuk kesejahteraan bersama. Bisa nggak kita bersabar lebih lama agar rantai penularan virus COVID ini betul-betul terputus? Kita tidak mau tergesa-gesa, larut dalam euforia seperti sebagian orang yang
hanya memikirkan kepentingan dirinya tanpa berpikir kepentingan yang lebih luas. Kita harus mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita ada dengan cara kita mulai berdamai dengan situasi tidak ideal dan tidak tergesa-gesa untuk melakukan aktivitas seperti biasa agar rantai penularan virus COVID-19 ini betul-betul terputus. Nah, ketika itu sudah terjadi, kita mulai memasuki masa transisi secara bertahap melakukan protokol kesehatan secara ketat, mentaatinya, dan mulai beradaptasi dalam situasi baru, gaya hidup baru yang menuntut kita betul-betul secara bertanggung jawab memikirkan kepentingan orang lain selain kepentingan kita juga. Satu lagi penting buat kita, khususnya saudara-saudara di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul. Gereja kita di bulan Juni ini kembali memasuki bulan lingkungan hidup. Nah, saudara-saudara, ini kan sejajar dengan perintah Tuhan yang mengajak umat Israel untuk berkebun. Berkebun maksudnya begini. Waktu gereja kita menghimbau, menanam, menjaga lingkungan, memanage sampah rumah tangga, menghemat listrik. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, "Pak, mau ngapain sih kita melakukan itu semua? Nanti juga akan kiamat. Ngapain repot-repot?" Ini sama seperti orang yang bertanya, "Mau ngapain sih nanam pohon mangga? Kan kita nggak nikmati hasilnya." Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan egois yang tidak sesuai dengan prinsip Kristiani. Kita hidup jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk kelangsungan bumi demi anak cucu kita yang tidak kita ketahui sampai berapa lama bumi ini akan berjalan. Betul akan kiamat, tapi kita tidak mau kalau kiamat itu lama dan bumi ini menjadi tempat yang tidak nyaman atau menjadi neraka buat saya dan saudara-saudara. Karena itu, di masa pandemi ini, mari kita sebagai jemaat juga mau belajar mencintai bumi. Saudara dan saya harus mendukung kegiatan bulan lingkungan hidup supaya kita betul-betul bisa menjadikan bumi ini sebagai tempat yang nyaman untuk kita nikmati. Tempat yang baik, yang di dalamnya kita hidup bersama-sama dan merasakan limpahan kasih karunia Tuhan. Tetap sehat, terus berpengharapan, dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin.